Manusia diciptakan Allah pada awalnya dari benda mati, yaitu debu tanah. Ketika Allah membentuk rupa manusia pada awalnya, tidak berbeda. Ia hanya sebuah benda mati yang tidak dapat bergerak sama sekali. Atau bisa kita gambarkan sebuah ukiran di atas tanah. Kemudian Allah meniupkan rohnya kepada manusia itu, sehingga ia bisa menjadi makhluk hidup seperti kita saat ini. Di dalam roh inilah kita dikatakan imago Dei. Apa itu imago Dei? Segambar dan serupa dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah? Apakah Allah juga terbuat dari tanah? Tidak. Kesamaan yang dimaksud di sini adalah sama-sama punya satu roh, yaitu roh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, roh Allah adalah roh kebenaran dan roh penghibur. Maka seharusnya manusia itu harus hidup di dalam kebenaran, karena Allah adalah benar. Manusia itu harus menjadi penghibur bagi orang-orang yang hidupnya termarginalkan oleh manusia-manusia elit yang tidak mengenal Tuhan. Dan segala keluh kesah jauh daripadanya, karena roh yang ada padanya adalah roh penghibur. Tetapi cenderung kita melawan atau mengabaikan suara daripada Roh Kudus yang menuntun kita melakukan kebenaran. Kita lebih senang mendengar suara roh jahat dan melakukan bisikan setan yang datang dari luar, yang mempengaruhi kepribadian kita yang sesungguhnya. Sementara ketika kita sudah melakukan apa yang telah dibisikkan oleh roh jahat itu, maka ia akan pergi meninggalkanmu, karena ia hanya mempengaruhimu untuk melakukan apa yang tidak Tuhan sukai. Pernahkah kita melihat seorang yang kemasukan roh setan atau roh jahat? Ketika ia memasuki tubuh seseorang, maka tubuhnya tidak dapat dikendalikan oleh pemiliknya. Kekuatannya melebihi kekuatan yang biasanya. Namun ia tidak sadarkan diri melakukan apapun yang dapat melukai orang lain maupun dirinya sendiri. Dan ketika roh jahat itu keluar dari tubuhnya, maka ia lemah dan tidak berdaya, bahkan akan terjatuh, terlentang ke lantai dan tidak mampu bangkit untuk berdiri. Ia melakukan kejahatan dengan tubuhnya sendiri, namun akal dan pikirannya tidak tahu menahu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi roh Allah adalah roh kebenaran yang tidak melakukan apapun yang jahat, yang merugikan atau melukai siapapun, dan berbuah kebaikan. Roh Allah adalah roh kesetiaan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, dan selalu memberikan penghiburan di saat keadaan kita terpuruk. Maka roh siapakah yang diam di dalam diri kita saat ini? Apakah roh Allah? Jika ya, maka janganlah kerajinanmu kendor dalam melakukan segala yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, karena hidup kita, roh kita adalah untuk melayani demi kemuliaan namanya.